Di industri sekarang, percampuran antara gas dengan gas sangat dibutuhkan, tentunya dalam berbagai macam aspek industri. Salah satunya cara untuk mencampurkan gas tersebut adalah dengan mencampurkan langsung menggunakan silinder atau dengan menggunakan alat yang disediakan atau yang telah diinovasikan. Dalam mencampurkan gas tidak memerlukan peralatan khusus dikarenakan gas pada umumnya dan pada dasarnya memiliki viskositas yang rendah sehingga gampang dicampur, berbeda dengan cairan yang memiliki densitas viskositas yang lumayan tinggi sehingga membutuhkan berbagai macam peralatan tambahan seperti alat-alat untuk mengurangi tekanan dan juga meningkatkan temperaturnya untuk bisa mencampurkan secara maksimal. Biasanya mixing yang diberikan oleh aliran turbulen dalam pipa biasanya cukup untuk mencampurkan gas, dan juga mixer yang telah diciptakan oleh berbagai macam industri pencipta mesin pencampuran gas itu lebih cocok dan lebih homogen hasilnya jika dibandingkan dengan mencampurkan gas dalam satu silinder. Gitu. Tiga jenis mixer yang umumnya sering digunakan adalah constant flow gas mixer, terus surge tank gas mixer, dan surge tank gas mixer with gas analyzer. Dapat dilihat pada dua gambar tersebut yang Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis gas mixer, ada satu lagi mixer yang sifatnya itu sangat sederhana dan biasanya umum digunakan. Prinsipnya itu sama seperti pada aliran turbulen pada pipa. Jadi namanya itu Venturi mixer. Venturi mixer ini terdiri dari bagian pipa lurus dan dilengkapi dengan bagian yang agak menyempit di tengahnya atau yang biasa kita sebut sebagai throat. Dan nantinya setelah melalui throat itu, nanti bagian outlet dari Venturi mixer ini akan melebar kembali. Dan Venturi mixer ini biasanya itu lebih sederhana daripada gas mixer yang sebelumnya telah disebutkan, rendah biaya juga, tetapi kurang akurat karena tidak dilengkapi dengan sistem analisis seperti yang kita lihat di Surge Tanks dan juga Surge Tanks Gas Mixer with Analyzer, dan juga campuran dihasilkan pun kurang homogen. Tapi Venturi mixer ini cocok untuk pencampuran yang masih kasar. Dan keuntungan dari penggunaan mixer gas itu sendiri adalah yaitu diantaranya menghemat biaya tenaga kerja, sekaligus meningkatkan akurasi dari pencampuran itu sendiri. Salah satu video untuk menampilkan bagaimana cara kerjanya dari salah satu industri penghasil dan pembuat gas mixer yaitu Morris. Alat yang digunakan pada contoh kali ini yaitu model 300 mx gas mixer. MX yang tipenya gas ini sangat kompak dan sangat cocok untuk mencampurkan dua jenis gas, untuk mengetahui berapa flow rate yang masuk dari kedua gas tersebut dan juga untuk mengkalkulasikan percampuran rasio pencampuran yang terjadi pada gas. Berikut komponen untuk outlet sama inletnya. Ini dapat dilihat. Biasanya kita menggunakan berbagai macam campuran gas, tapi dalam hal ini kita ingin mencampurkan karbon dioksida dengan gas argon. Operasi pertama kita harus memasukkan hose atau selang inletnya ke dalam koneksi inlet sama outletnya seperti yang dijelaskan di video. Kedua, kita buka silinder valve-nya atau pengaturan alirannya, dan pelan-pelan kita atur regulator knob atau dapat dikatakan seperti pengendali tekanan di dalamnya. Dalam mesin ini standarnya kita butuh 4 bar darah tekanannya. Kemudian kita kuas yang telah diberikan sabun. Hal ini digunakan untuk mengecek apakah aliran dalam selang atau valve dalam pipa tersebut terjadi kebocoran seperti itu. Jika terjadi kebocoran, ditandai dengan adanya gelembung-gelembung kecil yang bergerak-gerak di area yang dikuasi. Sama atau menaikkan ataupun mengatur flow meter ataupun ukuran alirannya yang akan dimasukkan
dengan cara memutar secara counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam untuk mendapatkan rasio yang diinginkan dari pencampuran tersebut. Rasionya telah diatur, sekarang kita bisa bekerja atau menggunakan gas yang telah dicampurkan tersebut untuk melakukan hal yang diinginkan. Selanjutnya itu, karena kita tadi sudah membahas tentang mekanisme dari gas mixer, di sini saya akan menjelaskan tentang desain vector mixer. Nah, untuk mendesain vector mixer itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tapi sebelumnya bisa dilihat pada layar terdapat gambar dari desain dari Venturi Throat itu sendiri. Setelah saya sebutkan juga sebelumnya bahwa itu ada Venturi Throat yang bagian menyempit di tengah itu. Terus kemudian ada dua saluran inlet. Yang pertama itu kalau pada gambar ada dari metana, gas metana dan juga udara yang dicampurkan melalui kedua saluran inlet dan juga ada air gas mixture outlet yang sudah tercampur. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kecepatan udara yang masuk ke dalam mixer atau flow rate-nya sendiri. Yang kedua itu adalah cross-sectional area of the Venturi mixer. Perhitungannya itu menggunakan rumus sebagai berikut. Terletak pada layar D1 kuadrat kali Pi per 4. Dan juga ada inlet velocity. Dasar dari rumus ini sebenarnya adalah rumus kontinuitas, yang mana dasarnya itu M1 sama dengan M2, bahwa massa itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah ke bentuk lain. Jadi rho 1 kali A1 kali V1 sama dengan rho T kali AT dikali VT. Dan juga ada contraction cross-section of the mixer. Ini adalah Venturi area of the throat. Rumusnya itu sendiri adalah A1V1 sama dengan AT per VT. Dan juga tentunya the air boundary condition atau kondisi batas dari udara sendiri untuk bagian inlet. Untuk engine volumetric efisiensi, ini adalah efisiensi volumetric dari mesin Venturi mixer itu sendiri. Rumusnya tertera pada layar. Flow rate-nya sendiri, MA sama dengan NV efisiensi volumetriknya dikali dengan rho A, R-nya, dikali dengan velocity, dan juga jumlahnya sendiri. Gitu. Seperti yang dibilang tadi, bahwa dalam pencampuran gas itu tidak ada perhitungan khusus untuk tidak ada alat khusus dalam prosesnya. Jadi di sini akan dihitung itu hanya terkait dengan densitas aliran gas, laju massa, dan komponen lainnya yang tidak memperhitungkan alatnya. Nah, yang di sini ada kasus di mana ada pencampuran 300 lbm per hour metana pada 25 pounds per gauge di suhu 600 derajat Fahrenheit dengan 6.750 lbm per jam udara pada suhu 600 derajat Fahrenheit. Dengan koefisien of variety-nya itu pengennya itu 10% atau 0,10. Nah, di sini konstanta dari gas udaranya itu 53,35, kemudian konstanta dari gas metannya itu 96,32. Nah, yang bisa dicari dari data soal ini, yang pertama itu adalah density dari aliran gas itu sendiri. Itu kita bisa cari masing-masing dulu. Untuk dari metananya itu dengan rumus P per R dikali T dengan kemudian dan didapatkan 0,428. Kemudian kita juga bisa menghitung dari rho udaranya P per RT juga sama didapatkan nilai 0,0772. Nah, kemudian kita bisa mengubah dulu laju massa aliran gasnya untuk per menitnya. Itu tinggal dibagi 60. Kemudian untuk massa totalnya itu dalam satuan menit itu 117,5 lbm per menit. Next. Nah, kemudian kita bisa menentukan konstanta gas campuran dari udara sama metana. Tinggal sigma MI dikali RI, masanya dikali koefisiennya dibagi sigma MI-nya, sigma masanya. Didapatkan bahwa R mixnya itu 0,9147. Kemudian kepadatan density dari aliran gas campuran itu didapatkan sekitar 4,5085. Kemudian kita juga bisa menghitung dari laju aliran volumetrik aliran gas campuran, di mana Qmix sama dengan 5 ditambah 112,5 dibagi dari density mix-nya, sehingga didapatkan
itu 26,06. Kemudian kita juga bisa menentukan fraksi volume aditifnya. Untuk metana itu sekitar 11,68 feet kubik per menit. Kemudian untuk Q totalnya itu sekitar 26,06 feet kubik per menit. Kemudian untuk N-nya jumlah molnya itu jadi sekitar 0,448.